Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ilham SPD MPD selaku dosen mata kuliah IPS di SD dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Siti Nur Azizah dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah di Institut Agama Islam Negeri Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep ilmu pengetahuan teknologi dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Pada pembahasan pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep ilmu teknologi dan masyarakat. A. Konsep ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan merupakan pengalaman yang bermakna dalam setiap diri manusia yang tumbuh sejak dilahirkan. Pengetahuan itu sifatnya acak dan terbuka. Sedangkan ilmu pengetahuan itu bercirikan mempunyai objek kajian, mempunyai ruang lingkup kajian, disusun secara sistematik, mempunyai metode. Ilmu pengetahuan sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan ilmu pengetahuanlah manusia dapat mengembangkan daya kemampuan yang dimiliki. Penerapan pengetahuan dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari itu untuk menghasilkan sesuatu, membuahkan kemampuan yang disebut teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Teknologi adalah suatu studi sistematik akan teknik-teknik untuk membuat dan mengerjakan berbagai benda. Sedangkan ilmu adalah usaha sistematik untuk memahami dan menafsirkan dunia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan itu secara sistematis merupakan jawaban dari mengapa, sedangkan teknologi merupakan jawaban dari pertanyaan bagaimana. Kemudian, dengan teknologi, manusia dapat memanfaatkan gejala-gejala alam dan bahkan dapat memanfaatkannya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, kesimpulannya bahwa teknologi itu adalah penerapan pengetahuan, dan ilmu pengetahuan adalah dengan mengembangkan pengetahuan tentang cara-cara memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya, B. Perubahan teknologi. Teknologi selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Perubahan teknologi juga menunjukkan berkembangnya tingkat kemajuan berpikir dan berkreasi, serta tuntutan lingkungan yang semakin mendesak. Adapun perubahan teknologi yakni yang pertama adalah zaman liar bawah, yaitu sejak manusia ada di permukaan bumi sampai ia mengenal bahasa. Yang kedua, zaman liar tengah, yaitu manusia ditandai dengan adanya kemampuan membuat api dan berakhir dengan adanya kemampuan manusia membuat busur dan panah. Yang ketiga, zaman liar atas, yang ditandai dari mulai membuat busur dan panah sampai menemukan peralatan tembikar sampai dengan lingkungan yang semakin mendesak. Yang keempat, zaman beradab bawah, mulai dari manusia mampu membuat tembikar sampai mengenal budidaya tumbuhan dan pemeliharaan binatang ternak. Yang kelima, zaman beradab tengah, mulai dari mengenal budidaya tanaman dan binatang ternak sampai kemampuan bertani secara menetap dan mengenal sistem irigasi. Yang keenam, zaman beradab atas, mulai dari membuat irigasi yang berarti pula sudah mengenal pengolahan besi sampai mengenal alfabet atau huruf. Dan yang terakhir, zaman peradaban, ditandai dengan penggunaan bahasa, tulisan, dan percetakan sampai sekarang. Alvin Toffler mengemukakan 3 tahap perkembangan teknologi. Yang pertama adalah revolusi hijau. Revolusi hijau adalah perubahan besar dalam bercocok tanam sederhana menjadi pertanian yang lebih maju. Mula-mula usaha ini disponsori oleh Ford and Rockefeller untuk mencari berbagai variasi tanaman biji-bijian, terutama beras dan gandum yang berproduksi tinggi dalam skala luas. Yang kedua adalah revolusi industri. Pada abad 17, terjadi revolusi industri yang terjadi kemajuan di bidang teknologi tenaga.
Terjadi perubahan teknologi, yaitu penggunaan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin uap. Perkembangan, kemajuan, dan penerapan iptek di bidang produksi dan industri terjadi peningkatan. Dengan diketemukan mesin uap, maka terjadi kemajuan di bidang transportasi, misalnya kereta api, kapal laut. Perkembangan teknik-teknik untuk menggarap besi dan baja logam adalah salah satu prestasi Inggris yang menonjol dalam revolusi industri. Ciri khasnya adalah berubahnya bahan bakar industri besi dan baja dari arang kayu ke batu bara. Dan yang ketiga adalah revolusi informasi. Pada periode abad 20, kemajuan iptek elektronika sangat pesat, mulai dari masyarakat sederhana sampai ke masyarakat modern. Cara berkomunikasi itu bertahap, beragam, dan berkembang. Iptek menjadi salah satu sarana komunikasi yang semakin berkembang, tidak hanya terbatas secara lokal, regional, nasional, maupun global, namun sampai mampu menembus di luar bumi. Dari perkembangan kemajuan iptek, kita juga perlu mewaspadai karena tidak jarang kemajuan teknologi bisa berdampak negatif dan merugikan bahkan membahayakan kehidupan manusia. Selanjutnya, masing-masing bidang perkembangan antara yang satu dengan lainnya saling kait-mengkait. Yang pertama, iptek dalam bidang pertanian mendorong kemajuan dan penggunaan berbagai mesin produksi. Yang kedua, iptek di bidang informasi sebagai sarana penyebar luasan berbagai penemuan dan kemajuan bidang pertanian dan industri. Yang ketiga, iptek bidang industri, petrokimia, dan bioteknologi mendukung iptek pertanian yang semakin canggih. Dengan demikian, revolusi hijau dipacu oleh revolusi industri dan disebarluaskan oleh revolusi informasi. Oke, next. C. Peranan iptek terhadap masyarakat. Teknologi mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Lebih jelasnya, bisa kita lihat uraian yang terpampang. Yang pertama adalah interaksi antara masyarakat dengan teknologi. Yang kedua, otonomi yang diduga dimiliki teknologi. Yang ketiga, hubungan teknologi dengan pendidikan. Menurut Tarsis Tarmuji, ada 3 macam teknologi yang harus dibina dan dikembangkan. Antara lain adalah teknologi maju, yaitu teknologi yang berkaitan dengan berbagai bidang yang vital untuk masa depan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah teknologi adaptif, yaitu perkembangan teknologi dan hasil penemuan yang bersumber pada penelitian dan pengembangan di negara-negara maju yang masih harus diolah. Yang ketiga adalah teknologi protektif, yaitu teknologi yang ditujukan pada pemeliharaan, perlindungan, dan pengamanan ekosistem. Selanjutnya, bagian D, iptek dan daya kemampuan masyarakat. Dengan ilmu pengetahuan, masyarakat dapat mengembangkan daya kemampuannya yang dimiliki. Pengembangan ilmu pengetahuan selalu diikuti oleh kemajuan teknologi. Perkembangan iptek akan sangat serasi apabila diikuti dengan meningkatnya daya kemampuan masyarakat dalam menyerap dan menerapkan iptek tersebut. Terselenggaranya pendidikan merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan skill atau keahlian. Dengan memiliki keahlian atau keterampilan, setidaknya masyarakat sedikit banyak akan terhindar dari kebodohan dan pengangguran. Indonesia yang dikategorikan sebagai negara berkembang, pendidikan mutlak harus ditingkatkan. Dengan adanya pendidikan diharapkan menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas dengan daya kemampuan yang tinggi yang pada akhirnya akan dapat menguasai teknologi modern. Baiklah, itulah tadi pembahasan pertama. Selanjutnya kita beralih pada pembahasan kedua, di mana kita akan membahas mengenai pengaruh perkembangan iptek terhadap kehidupan masyarakat. A. Pengembangan iptek untuk mewujudkan masyarakat maju dan mandiri. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, kita akan dihadapkan pada perubahan dan perkembangan iptek yang sangat cepat. Kemajuan yang sering diartikan sebagai modernisasi menjanjikan kemampuan manusia untuk mengendalikan alam melalui ilmu pengetahuan, meningkatkan kesejahteraan material melalui teknologi, dan meningkatkan efektivitas bermasyarakat melalui penerapan organisasi yang berdasarkan pertimbangan rasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan suatu
suatu bangsa tergantung pada penguasaan iptek. Dengan iptek, pula manusia dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya belum pernah dibayangkan. Eksistensi iptek dalam suatu masyarakat merupakan kekayaan budaya yang sangat penting, bukan hanya bagi masyarakat yang bersangkutan, melainkan untuk seluruh umat manusia. B. Memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gelombang kemajuan iptek di beberapa bidang seperti transportasi, komunikasi, informasi, dan energi telah banyak membawa perubahan pada kehidupan dan gaya hidup manusia yang lebih dinamis. Tidak dapat disangka jika pada era ini segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat modern sangat tergantung pada ketersediaan energi. Ketersediaan energi di negara-negara tersebut sangat memadai untuk melakukan kegiatan di berbagai bidang, termasuk untuk mengembangkan teknologi modern. Alat yang paling efektif untuk penyebaran iptek adalah media massa dan media elektronika, khususnya televisi. Selain sebagai ajang promosi atau iklan produk-produk berteknologi baru, juga sebagai alat informasi yang efektif untuk memasyarakatkan iptek. Sekarang di Indonesia, TV dan koran daerah telah menjamah pedesaan sehingga menambah kelancaran informasi bagi masyarakat. Contoh dari manfaat ketika kita memasyarakatkan iptek adalah jika diketemukannya kromatografi, yaitu teknik cepat deteksi ion. Hal ini sangat penting diketahui oleh masyarakat karena dengan teknik tersebut dapat diketahui kualitas air, baik itu air ledeng, air sungai, atau air danau, apakah mengandung logam-logam yang membahayakan atau tidak. Selanjutnya bagian C, masalah-masalah perkembangan iptek. Sejalan dengan perkembangan iptek yang sangat cepat, juga dihadapkan pada banyak masalah. Masalah tersebut antara lain, yang pertama, kebijakan yang sesuai dengan perkembangan iptek. Yang kedua, perlu dipikirkan strategi yang tepat, baik dalam arti prosesnya, hasilnya, maupun peran serta dari pelaku iptek. Yang ketiga adalah sektor produksi. Kegiatan produksi di Indonesia baru sampai pada pemanfaatan kemajuan teknologi yang terkandung dalam berbagai peralatan yang digunakan. Dan yang terakhir adalah ragam kegiatan penelitian dan pengembangannya. Perkembangan iptek akan betul-betul bermanfaat bagi kesejahteraan manusia jika permasalahan tersebut segera diatasi. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan pokok-pokok kebijakan, yakni yang pertama, mengembangkan nilai-nilai iptek dan membentuk budaya iptek di masyarakat. Yang kedua, mendorong kemitraan riset. Yang ketiga, mempercepat upaya manufaktur progresif. Yang keempat, meningkatkan mutu produk dan proses produksi, produktivitas, efisiensi, dan inovasi dalam penguasaan iptek. Yang kelima adalah meningkatkan kualitas, kuantitas, dan komposisi sumber daya manusia iptek. Yang keenam adalah mengembangkan penataan dan pengelolaan kelembagaan iptek. Selanjutnya bagian D, pengaruh perkembangan iptek terhadap kehidupan masyarakat. Beberapa contoh hasil teknologi yang telah membantu manusia untuk kemudahan hidupnya adalah yang pertama di bidang transportasi, di mana perkembangan alat transportasi yang semula berfungsi sebagai pengangkut barang dan manusia saja, secara tidak langsung juga membawa informasi. Yang kedua itu di bidang teknologi informasi, di mana teknologi yang digunakan untuk menyimpan, menghasilkan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi. Di bidang ilmu kedokteran, dengan adanya kecanggihan alat-alat kedokteran yang super mini, sederhana maupun yang canggih. Namun dari situ kita juga perlu memperhatikan ada beberapa dampak dari pengaruh perkembangan iptek terhadap kehidupan masyarakat, yaitu yang pertama di bidang informasi, juga menimbulkan masalah-masalah baru, khususnya yang menyangkut norma-norma sosial budaya. Kemudian teknologi informasi yang canggih memungkinkan anak-anak bisa mengakses pornografi melalui internet, atau orang-orang yang buta politik membuka situs-situs yang berisi hasutan dan provokasi tanpa bisa disensor sama sekali. Dan yang terakhir adalah teknologi cloning manusia akan memicu permasalahan baru dalam etika, karena orang akan mempertanyakan sejauh mana teknologi ini dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia atau justru lebih banyak kerugiannya. Selanjutnya, bagian E, alih teknologi. Salah satu persyaratan terjadinya kemajuan teknologi atau alih teknologi dalam negara yang sedang berkembang adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
Selanjutnya, pada bagian F, proses alih teknologi. Pada tingkat nasional, terdapat 4 macam konsep alih teknologi, yakni yang pertama adalah alih teknologi secara geografis. Konsep ini menganggap alih teknologi telah terjadi jika teknologi tersebut telah digunakan di tempat baru. Yang kedua, alih teknologi kepada tenaga kerja lokal. Dalam konsep ini, alih teknologi terjadi jika tenaga kerja lokal sudah mampu menangani teknologi impor dengan efisien. Yang ketiga, transmisi dan difusi teknologi, yaitu alih teknologi terjadi jika teknologi menyebar ke unit-unit produksi lokal lainnya di negara penerima teknologi. Dan yang terakhir adalah pengembangan dan adaptasi teknologi, yaitu alih teknologi baru terjadi jika tenaga kerja lokal yang memahami teknologi tersebut mulai dapat mengadaptasi untuk keperluan spesifik setempat atau modifikasinya untuk berbagai keperluan. Selanjutnya di bagian G, problema alih teknologi. Mengingat modal asing dengan teknologi itu dibawa ke Indonesia dan dialihkan kepada pihak Indonesia, maka proses alih teknologi menjadi problema yang cukup gawat, yaitu yang pertama, jenis teknologi yang dialihkan, yang kedua, penilaian atas teknologi, yang ketiga, cara alih teknologi dilakukan termasuk, yang keempat, harga teknologinya, yang kelima, syarat-syarat yang menyertai alih teknologi, dan yang keenam adalah penanaman dalam suatu perjanjian, lisensi atau alih teknologi. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.